Gerak. Pada pembina. Bomba. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Apel siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Untuk amanat istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Ketua PU, Bapak Kasih dan Penyelenggara, pengawas, penyuluh agama, kepala dan pengurusan agama, Kecamatan Kota Pontianak, kepala madrasah, ASN, kepala kota Pontianak yang berbahagia, gaya, juga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah apel Senin pertama di tahun 2024. Jadi agak spesial. Tapi sebenarnya saya juga memberikan toleransi bagi kepala madrasah sekiranya ada apel juga di madrasahnya masing-masing. Karena ini adalah apel Senin pertama juga setelah 4 kali kur ya. Saya tadi beberapa izin dengan saya akan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sedikit saya menyampaikan pesan-pesan Bapak Menteri Agama ketika beliau datang ke Pontianak beberapa hari yang lalu dalam rangka Natal Maulid ini ya. Kemudian beliau juga menyempatkan untuk hadir bertemu dengan dengan terbatas untuk pegawai pejabat pelunak se-Kalimantan Barat. Waktu itu diundang semua kepala kantor, kabit, pembimas, juga pejabat eselon 4 di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Mempawah, dan Kuburaya. Dan ada beberapa dari kita yang mewakili walaupun tidak semuanya bisa hadir. Jadi 3 pesan dari Pak Menteri Agama ini benar-benar jadi penguat bagi kita dalam menghadapi, menjalani kinerja kita di tahun 2024. Pertama, Menteri Agama mengapresiasi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat karena dari sisi serapan anggaran tahun ini kita meningkat ya, dari dulu di level tengah, sekarang kita di level atas. Serapan anggaran Kalbar itu diberikan kelima. Dan ini juga kontribusi juga dari Kemenang Kota Pontianak yang saya lihat itu kemarin saya ikut di SPAN itu di kisaran rata-rata 99% ke atas. Hanya satu satker saja yang masih 90%, itu pun karena masalah nasional. Selanjutnya pesan penting Bapak Menteri adalah pertama yaitu loyalitas, agar kita meningkatkan loyalitas kita. Apa loyal itu? Loyalitas itu adalah setia, patuh, taat pada organisasi, taat pada negara, taat pada pemerintah, taat pada pimpinan. Itu dipahami, itulah makna loyalitas. Juga taat pada sistem. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakanlah mengukur diri kita ini apakah selama ini kita sudah loyal, apakah kita sudah menunjukkan loyalitas kita kepada pemerintah, kepada negara, kepada pimpinan. Nah, silakanlah bertanya kepada diri masing-masing ya. Yang kedua, tunjukkan integritas. Kita sudah sering dengar kata integritas. Salah satu dari 5 budaya kerja kita juga yang pertama itu adalah integritas, yaitu
keselarasan antara hati, pikiran, perasaan, perbuatan. Tentang yang baik di hati selaras, pikiran, perasaan itu selaras. Itulah integritas. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kalau berintegritas, kalau sudah punya integritas itu punya wibawa, dihargai. Kemudian yang ketiga, tunjukkan dedikasi. Dedikasi bahwa kita adalah ASN Kementerian Agama. Apa itu dedikasi? Komitmen yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi jadilah yang terbaik, berilah yang terbaik di lingkungan kerja kita masing-masing. Tunjukkan dedikasi kita semua. Nah, itulah 3 pesan Pak Menteri Agama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya selalu mengingatkan ya, agar ini terutama bapak-bapak pejabat sering-seringlah buka Sri Kandi ini beda dengan Facebook ya, beda dengan WA, itu tidak punya notifikasi. Kalau kita WA kan ada notifikasi, kalau kita senyapkan pun dia tetap punya notifikasi, tanda bahwa ada pesan masuk. Nah, kan gitu. Di IG juga begitu, ada notifikasinya. Tapi kalau di Sri Kandi ini tidak ada. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak buka Sri Kandi. Jadi ada pesan-pesan. Kalau kita bukanya seminggu sekali ya seminggu lah kita tahu ada surat yang harus surat masuk yang didisposisi, yang harus ditanda tangan, yang harus diparaf. Nah, jadi walaupun Sri Kandi ini baru beberapa bulan, kita ya haruslah sering membuka. Paling tidak sehari dibuka beberapa kali gitu ya. Nanti Sri Kandi ini akan masuk juga sampai ke tingkat madrasah, juga termasuk di kantor urusan agama. Jadi siap-siap saja ini Sri Kandi. Kemudian saya juga berpesan ini kepada operator Sri Kandi lah yang sedang scan surat masuk itu. Coba lebih diteliti lagi. Lebih diteliti lagi lah saya bilang. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena Sri Kandi surat masuk itu semuanya saya baca. Contoh kemarin ada beberapa hari lalu Sri Kandi menanyakan pulang dari Jakarta. Tetap saya pantau. Saya kemarin menghadiri undangan penutupan satu kegiatan. Judulnya itu penutupan. Apa di depan pembukaan, di belakangnya penutupan. Karena saya pikir ini acara formal, jadi saya ya pergi pakai baju setengah formal lah. Pakai topo, pakai baju seperti orang mau pergi ke masjid. Kali saya datang ke sana semuanya pakai baju kaos olahraga. Wah, ini pakai baju kaos olahraga semua, pakai topi olahraga. Saya pakai topo, kira mau baca doa. Waduh. Kali saya masuk di ruangan itu, maka heran. Tapi tidak berani nanya, tidak ada yang berani sama kepala. Hanya kali pas saya kan gak enak, saya kan penasaran saya. Sepertinya saya yang berbeda sendiri, saya bilang. Oh ya Pak, itulah. Tapi juga heran, kok Bapak bajunya tak baju olahraga. Itu yang ngomong tuh yang mewakili PJ Wali Kota. Yang hadir itu yang mewakili PJ Gubernur. Jadi dari Gubernur, Pemprov, Pemkot, Kadis Pendidikan Provinsi, Kadis Pendidikan Kota, dan yang lain-lainnya. Semua pakai baju olahraga, saya pakai baju koko. Kali saya sampai komplain, ini undangannya ini saya bilang. Itu kan usukan itu. Wah, oh ya Pak, dia katanya. Oh, dipanggil lah yang tukang antar. Siapa yang tukang antar? Kali dikonfirmasi, ternyata dalam undangan itu ada satu lembar yang tidak di-scan. Kecil saja, kayak stiker gitu. Di situ diterangkan acara diawali dengan jalan santai.
jalan santai itu kan pasti pakai baju olahraga. Mana ada orang jalan santai yang pakai baju batik? Saya hampir pergi pakai baju batik. Jadi saya minta ini lebih teliti dan hati-hati lah. Malu juga saya itu, yang lainnya semuanya pakai baju olahraga, saya sendiri pakai baju koko. Kan berarti saya cuma apa ya, menyesuaikan kegiatannya, kegiatan ini pakai baju. Kalau umpamanya kegiatannya selawatan ya pakai baju koko, pakai sarung, pakai koko. Jangan dibalik selawatan pakai baju kaos. Jadi inilah perlunya lah kecil nanti Pak Kasubag diinikan lagi lah ya. Saya sudah beberapa kali mengingatkan kalau ada undangan-undangan itu kepadanya, kepada siapa, nah isinya, ini jadi pelajaran. Kemudian juga Facebook kita itu saya minta lebih berhati-hati lah menulis kalimat-kalimat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat-kalimatnya itu kan ada beberapa pegawai kita tuh sudah mengikuti kegiatan apa sosialisasi yang diadakan oleh Balai Bahasa. Saya ingat betul ada beberapa kita kirim. Makanya di tim medsos kita ini buat tim, jangan hanya satu orang saja. Jadi ada tukang edit. Ini kalau sudah masuk ke media ke Facebook itu kan bisa dilihat semua orang. IG juga begitu. Penulisan kalimat-kalimatnya itu yang betul, gunakan bahasa Indonesia, ejaan yang betul, yang baik. Coba bapak-bapak ibu buka FB, buka IG. Nah, ini ya, ini masa saya harus saya lagi yang edit. Ya saya juga punya FB juga, IG saya juga punya. Tapi yang begitu-begitu ya ini kita ini instansi masalahnya, instansi pemerintah. Kalau salah-salah tulis kan ya nggak enak dilihat, nggak enak. Jadi tolong perhatian lah ya, ini supaya kawan-kawan lebih teliti dan hati-hati. Kemudian terkait media sosial kita juga, kegiatan-kegiatan itu segera diupdate. Kalau sudah dipoto segera diupdate. Jangan kegiatannya hari munculnya nanti 2 minggu akan datang. Itu sudah kita update. Satu hari ini kan 2-3 kegiatan. Munculnya nanti 2 minggu akan datang. Baru muncul di layar, baru muncul di beranda. Saya lihat ini apa saya terlewat atau bagaimana 1 jam yang lalu. Ada kegiatannya sudah 2 minggu yang lalu. Jadi nanti dibentuklah. Ini kita sudah banyak nih masuk P3K, ada aktivitas, ada peranakan komputer. Nah itu diberdayakan ya bapak-bapak ibu yang baru P3K. Semangat bekerjanya Anda bapak-bapak itu masuk ke sini ya, kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama membangun kebersamaan di kantor Kementerian Agama agar kantor Kemenak Kota Pontianak ini menjadi yang terbaik di lingkungan Kemenak se-Kalimantan Barat. Bila perlu di Indonesia harus punya komitmen. Nah, bapak-bapak ibu yang saya hormati, kita beberapa hari ke depan akan berangkat ke Ketapang. Jadi nanti yang nanti kan ada rapat, saya mau cek persiapan terakhirnya seperti apa. Kemudian juga saya minta nanti di Ketapang ini kita ya tunjukkan kebersamaan kita. Kemudian nanti biasanya kalau mau berangkat ini ada pelepasan buat awal apakah besok atau lusa gitu ya. Kan kita berangkat Jumat ya. Jumat kan, nah, silakan apakah besok atau Rabu atau Kamis kita pelepasan lah secara. Kemudian besok juga ada kegiatan donor darah, silakan yang mau donor darah masih ada waktu yang terus mendaftar. Berdarah itu bagus untuk kesehatan ya. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan
Mari kita tetap meningkatkan kinerja kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap, gerak. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apel selesai jam 8. Laporan selesai. Bubarkan.